Saya beberapa kali dibuat kaget oleh reaksi diri saya sendiri, saudara. Ketika tekanan datang, dulu saya bereaksi begini. Ketika hal yang sama muncul, saya kaget, kenapa reaksiku berbeda? Persoalannya sama, tapi reaksinya berbeda. Kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, Anda akan mengalami hal yang sama. Sekian bulan kemudian dari sejak saat ini, tiba-tiba engkau sadar, ada sesuatu yang berubah di dalamku. Something is changed inside. Ada yang berubah di dalam. Hei, Tuhan mengubah aku. Kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau mengubah aku. Mulai bersekutu dengan Dia. Anda akan bisa doa seperti Tozer berdoa. Oh God, let me die right rather than letting me live wrong. Biarkan aku mati benar daripada aku hidup keliru. Hanya orang yang cinta Tuhan yang bisa mengerti akan apa yang diungkapkan orang-orang seperti ini. Kalau Anda bisa melihat akan terang yang luar biasa, yang maha terang, semua terang di dunia ini gak akan ada apa-apanya. Saudara akan berkata, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang aku lihat. Kenapa banyak orang bergulat dengan kedagingannya dan tidak pernah selesai? Kenapa kita ketika mau hidup benar dan tidak pernah bisa benar? Sebab kita tidak punya persekutuan pribadi dengan Dia. Pagi ini, bukan ini yang saya siapkan, saudara. Saya punya subjek yang lain. Tapi Roh Kudus maunya berbeda. Saya hanya hamba. Saya sampaikan berita Tuhan buat saudara hari ini. Miliki persekutuan intim dengan Tuhan. Anda akan menikmati semuanya yang baik dari Dia. Amen, saudara. Hubungan dengan Tuhan seperti itu akan menjadikan semuanya mudah. Anda pernah lihat, satu kali saya di Amerika, saya lihat ini di Amerika, di Jawa akan banyak juga. Lihat akan orang-orang yang sedang membuat akan bejana dari tanah liat. Ya. Tanahnya ditaruh, ya, diputer, saudara, dibentuk. Apa elemen yang penting ketika bejana itu dibentuk? Apa, saudara? Air, ya. Air itu soften, melunakkan akan tanah liat itu, sehingga mudah dibentuknya. Hubunganmu dengan Tuhan seperti engkau diairi Dia sendiri. Ketika tangannya membentuk kita, hubungan kita dengan Allah itu mengairi hidup kita. Kalau tanah itu tanpa air, gak bisa. Dibentuk seperti apa kan? Pecah berkali-kali. Tapi kalau kita punya persekutuan dengan Dia, Anda seperti diairi. Dan ketika hidup kita diputar, dan tangan yang berlubang paku itu membentuk kita, sudah dilembutkan, saudara. Dan kita berkata, ya Tuhan, I know, aku tahu. Kita menyerah pada tangannya. Karena itu yang menghasilkan kehidupan yang seperti Tuhan inginkan. Amen, saudara. Tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father God. Tubuh dan darah Tuhan ini, Dia berkata, engkau akan bersekutu dengan aku dalam tubuh dan darahku. Waktu nanti kita makan dan minum, biar itu merupakan waktu, momen, di mana Tuhan akan memberikan jawab atas kerinduan hatimu. Amen, saudara. Mari angkat tangan semua sama-sama di hadapan Dia. Thank you, Father God. Thank you. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jesus, you are Lord. Thank you, Father God. Thank you, Father God. You are holy, holy. Jesus, you are Lord.
the glory. Jesus, you are Lord. You are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you are Lord. Sementara kau arahkan hatimu kepada Tuhan, ada satu pertanyaan yang keluar dari hati saya. Saya tahu Tuhan bertanya kepada semua kita, kapan kali terakhir Anda merasakan Tuhan dalam hidupmu begitu nyata? Bahkan sampai seluruh kepribadianmu, your whole being, merasa bahwa Dia ada, Dia hadir, dan Dia nyata. Bukan karena uang yang engkau terima, bukan karena barang, bukan karena gift, bukan karena karunia atau pemberian, tapi karena pribadinya. Kapan terakhir engkau berkata keluar dari hati dan berkata, Yesus, sungguh aku cinta kepadamu. Dan engkau tahu Tuhan hadir mendekap engkau. Kalau kita tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita bisa disibukkan dengan banyak hal termasuk pelayanan. Maka kita seperti tanah liat yang tidak diairi. Akan berat sekali buat tangan yang berlubang itu membentuk kehidupan kita. Dan akan berakibat berat sekali ketika tangannya mencoba terus membentuk kita. Kita akan gampang lepas, kita akan gampang patah, kita akan gampang luka. Sebetulnya karena satu hal, kita tidak punya persekutuan pribadi dengan Dia. Yesus sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Tuhan, hamba berdoa pada pagi hari ini, Engkau yang berbicara dalam hati kami yang paling dalam. Tumbuhkan Tuhan pada hari ini, bangkitkan dalam hari ini kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau lebih lagi. Berikan rasa haus dan lapar akan Tuhan, kerinduan untuk bertemu dengan Allah secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Yesus Engkau tolong Tuhan anak-anak-Mu. Beri supaya hati mereka ditarik mendekat kepadamu. Karena kami tahu inilah waktunya hidup kami diubah oleh Tuhan sendiri. Dan kami dibawa makin dekat dengan Engkau. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Thank you Father God. Saya ingin sharing sesuatu yang penting buat setiap saudara. Saya mau berikan ilustrasi begini ya. Orang Kristen harus bisa menempatkan dirinya untuk melihat segala sesuatu dalam cara pandang atau sudut pandang Tuhan atau perspektifnya Allah. Kalau kita hanya melihat dari segi perspektif sudut pandang manusia kita dengan gampang akan kecewa, kita dengan gampang akan gentar, kita dengan gampang akan takut karena kita melihat dari kacamata perspektif sudut pandang kita. Nah, saya beri ilustrasi yang sangat sederhana buat saudara. Kalau saya duduk di sini, ini dengan mata yang sama loh ya, saya tidak pakai mata yang lain saudara. Tetap dengan dua mata yang saya punya. Saya duduk dan tidak berdosa kan duduk di sini? Bukan karena lagi capek ini khotbahnya duduk, enggak saudara. Hari ini bukan. Nah kemudian saya melihat dengan mata yang satu, saya melihat akan speaker yang kita punya ini. Ada cerita lucu tentang speaker, nanti lain kali saya cerita pada saudara. Dengan mata yang dua ini, saya melihat speaker ini. Tapi saya ngelihatnya begini nih saudara. Yang saya lihat apa?
saya lihat hitam, debu sedikit. Kalau nggak percaya Anda boleh lihat, ini debunya di sini. Ada sedikit yang lecet. Dengan mata yang sama, saya melihat begini. Ini barang mengerikan sekali. Ya, ini barang nggak ada gunanya ini. Kenapa harus di sini? Slain in the spirit, saudara. Jadi kalau saya lihat begini, saya perhatikan di sini, saya berkata, buang. Kita nggak butuh ini. Ini barang kotor. Kenapa harus di tengah-tengah kita? Dengan mata yang satu, yang sama, saya bisa melihat ini sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Ugly sekali, buruk sekali. Tapi tiba-tiba ketika saya berdiri, saya melihat begini. Saya berkata, loh ini kan yang tadi aku lihat jelek. Anda berkata, Pak, izinkan kami buang ini. Saya bilang jangan. Sebab saya melihat dari tempat yang berbeda. Anda bisa nangkap. Saya pakai mata yang sama. Saya melihat pada posisi yang berbeda. Dan saya tahu kenapa barang ini di sini. Saya harap Anda bisa nangkap. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, dimanapun Allah menempatkan kita, dalam situasi seperti apapun, coba belajar, ingat apa yang saya katakan, yang saya peragakan hari ini. Saudara menghadapi apapun, seringkali begitu, semuanya begitu buruk. Coba diperiksa. Mungkin tempatmu berdiri ketika engkau melihat itu harus diubah. Lalu ketika engkau naik sedikit, Anda melihat sesuatu yang berbeda. Anda berkata, ini hasil teknologi. Ini barang mahal. Keluar suaranya. Ada gunanya. Tidak seburuk yang kita pikir. Ketika akan dibuang, kita malah berkata, jangan dibuang. Nangkap saudara. Nah, sekarang saya mau bicara apa adanya. Dalam 1 minggu terakhir ini, kita mendengar banyak hal yang terjadi di negara ini. Kerusuhan meledak lagi. Dan kita semua mengerti itu. Gereja-gereja di Semarang ini tanggap sekali. Begitu kerusuhan meledak, kami kumpul para hamba Tuhan beberapa hari dengan para pendoa syafaat sembayang. Bahkan beberapa orang sudah diberitahu Tuhan sebelumnya berdoa untuk kota segala macam. Dan itu merupakan reaksi yang benar sekali. Melihatnya sudah benar. Tidak kemudian merenungi nasib melihat akan barang hitam yang mengerikan. Tapi mulai berdiri melihat dari cara Allah melihat. Nah, saya mau tunjukkan pada pagi hari ini cara kita melihat bagaimana kalau Anda melihat akan kenyataan seperti yang terjadi ini. Kita hari ini merdeka sekali, bebas. Tapi Anda tahu ada ribuan orang yang ingin kebaktian hari ini. Mereka tidak bisa itu. Oke. Itu fakta, kenyataan yang kita nggak bisa berkata, ya salahnya sendiri, nggak bisa. Tetapi kita harus bisa melihat dari cara Tuhan melihat. Siapa yang percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrolnya Tuhan? Amen. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Nah, kalau semua dalam kontrolnya Tuhan, tujuannya mau membawa kemana sebetulnya? Nah, saya mau tunjukkan beberapa ayat. Anda boleh buka dulu dalam Yesaya pasal 66, ini belum khotbah saudara. Saya hanya ingin menyatakan kepada Anda cara melihat yang benar. Yesaya pasal 66, lihat mulai ayat yang kelima. Dan saya tahu ayat ini profetik sekali. Lihat mulai ayat yang kelima dari Yesaya pasal 66. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu,
yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Ayat yang ke-6. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Nah, dengan semua tekanan itu, ayat yang ke-6 itu Alkitab berkata, a voice from the temple, the voice of the Lord. Ada suara dari bait Allah yang merupakan suara Allah sendiri. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya, ayat 7. Sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapa yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu? Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Dari perkabungan jadi harus bergirang segirang-girangnya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Dengan baik-baik, saudara. Tadi pagi, saya bangun pagi, Roh Kudus berkata begini. Setiap proses kelahiran itu ada dua yang keluar, yaitu air dan darah. Ya, setiap proses kelahiran itu dua yang keluar, yaitu air dan darah. Kita pernah dengar John Evans ini khotbah bagus sekali ya. Pada mulanya yang melahirkan itu bukan wanita, tapi pria. Betul ya? Adamlah yang melahirkan Hawa. Dibius oleh Tuhan, dibuat tidur, diambil rusuknya. Lalu Hawanya lahir, saudara. Karena dosa, dia berkata, lalu wanita yang mesti melahirkan. Benar tidak? Saya nggak tahu sih. Tapi pada mulanya betul begitu. Sekian ribu tahun kemudian, atau 2000 tahun yang lalu, Yesus sebagai Adam kedua, dia melahirkan apa? Gereja. Alkitab mengatakan waktu ditombak lambungnya, yang keluar adalah air dan darah. Di lambung yang sama yang dulu Adam pernah melahirkan Hawa, di lambung yang sama sekarang keluar air dan darah. Dan dengan kematian dan kebangkitannya, lahirnya apa? Gereja, saudara dan saya. Nangkap saudara? Dengar baik-baik, ini yang kita harus melihat. Saya melihat bahwa semua yang dialami ini oleh bangsa ini, oleh gereja Tuhan, sebagai bagian daripada proses secara rohani kita melahirkan sesuatu yang ilahi. Disitulah air mata itu keluar. Disitulah darah itu mengalir. Tapi itu bagian dari apa yang sebetulnya akan membawa lahirnya bayi kegerakan rohani yang besar di negara ini. Jangan dilihat dari sisi air dan darahnya yang keluar. Ketika seorang ibu akan melahirkan anaknya, dia menderita sakit bersalin.
Begitu mulai keluar dia tahu air keluar, darah keluar. Tapi dia tahu dengan pengharapan sebentar lagi yang aku kandung selama 9 bulan ini akan lahir. Dan begitu tangis bayi terdengar, seluruh sakitnya hilang, dia lupakan semua. Dan dia bersuka cita dengan anak yang ada pada gendongannya. Gereja harus bisa melihat dengan kacamata seperti itu. Nah, jangan pernah kita menyimpan dendam, kemarahan, sakit hati. Karena semuanya dalam kontrol Tuhan. Dan tidak ada yang di luar kontrol Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara, setan tanpa sadar itu membantu kelahiran kegerakan rohani dengan perbuatannya sendiri. Saya baca buku menarik sekali, tulisan A.W. Tozer. Orang menyebut dia sebagai nabi abad 20. Beliau sudah meninggal sekian puluh tahun yang lalu, tapi buku-bukunya salah satu favorit bacaan saya. Anda perlu dengar dan baca tulisannya. Itu dia kalau ngomong tegas, pedas sekali, enak buat telinga kita, saudara. Karena bisa membuat telinga jadi merah. Lihat tulisannya. Dia berkata begini, setan sebetulnya tidak sepinter-pinter yang kita duga. Dia agak idiot sedikit. Sebab dia selalu mengulang kesalahan yang sama. Nah, kalau Anda punya teman yang selalu mengulang kesalahan yang sama, kita tahu ini orang sedikit Justek itu ya. Nah, dia berkata begini, coba lihat nah, caranya dia selalu, dia tidak pernah belajar dari sejarah bahwa setiap kali umatnya ditekan, itu lahirnya revival. Dan dari waktu ke waktu selalu dia pakai pola yang sama. Nangkep saudara. Dan dia berkata begini, coba lihat ketika 2 juta orang Israel di tanah Mesir. Firaun memperbudak mereka. Sehingga Firaun bisa membangun begitu banyak kota tanpa keluar biaya. Cukup hanya ngasih makan aja kepada budak-budak itu, sudah happy. Mestinya kalau Firaun yang lambangnya setan ini pinter, jangan ditekan terlalu keras atau lebih keras dari itu. Biarin aja mereka kerja, tanpa dibayar juga sudah happy, mentalnya juga sudah jadi budak, jadi bos gak bisa, born to be slave, saudara, lahir jadi budak, mereka udah begitu kan. Dia diemin aja, dia akan tetap menikmati kemakmuran. Bodohnya adalah dia mulai takut, dia resah, dia tekan lebih keras. Waktu ditekan lebih keras mereka teriak ke Tuhan. Lalu pertolongan datang. Ambrol semua 2 juta keluar. Firaun kehilangan tentara begitu banyak di Laut Merah. Dan dia kehilangan budak pekerja gratis yang jutaan jumlahnya. Dan sekian abad kemudian perang lawan Israel, Mesir hancur-hancuran saudara. Dalam beberapa perang Timur Tengah. Anda lihat itu. Peristiwa kedua ketika terjadi di kerajaan Ahasveros. Mereka betul-betul sepertinya orang buangan. Disuruh apapun mereka nggak berdaya. Gobloknya itu Haman mau bunuh mereka. Mestinya didiemin aja. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Jadi orang buangan jadi budak. Bodohnya adalah dia tekan lebih keras. Ketika ditekan lebih keras, Allahnya bertindak. Hamannya digantung, saudara. Nangkep. Hal yang ketiga, Yesus. Yesus itu ketika hidup di dunia, batasan wilayahnya cuman melayani orang Yahudi aja, orang Israel. Di luar itu exception. Beberapa seperti perempuan Sirofenisia, komandan pasukan Romawi yang budaknya sakit. Tapi sebetulnya bukan itu tujuannya. Batasan ministrinya itu pada waktu itu hanya untuk orang Yahudi. Nanti waktu dia mati untuk seluruh dunia. Yesus tuh harusnya didiemin aja, saudara. Bodohnya kok disalib. Kalau didiemin gitu mungkin Tuhan malah mikir, kok diem aja setannya.
Tapi goblok dia, saudara. Kok disalib? Belum mati, satu penjahat bertobat, saudara. Belum mati loh. Waktu dia mati, itu kesalahan. Kalau orang catur tuh, orang istilahnya itu blunder paling fatal yang pernah dibuat setan. Dia pikir dia happy dengan itu. Cuman nginep 3 hari di kuburannya Yusuf Arimatea. Nggak kerasan dia. Bangun, saudara. Tuhan kok suruh tidur. Penjagamu tidak pernah terlelap. Dia bilang, aku terlalu lama ini 3 hari. Dia bangun, saudara. Dia bangun, hancur dia. Gobloknya itu. Lihat sejarah gereja. Semua begitu. Begitu air mata keluar, darah mengalir. Kelahiran akan terjadi, saudara. Alkitab berkata, masakan satu bangsa dilahirkan dalam 1 hari? Jawabnya iya. Alkitab berkata baru menggeliat sakit, lahir anak-anaknya. Coba lihat dengan cara lihat Tuhan. Lihat dengan cara Allah memandang. Buang semua kepahitan, buang semua kebencian. Itu bagian dari anugerah Tuhan. Bagian dari apa yang sedang Dia kerjakan untuk membuat kita makin tumbuh, dewasa, dan makin kuat di dalam Dia. Amen, saudara. Saya berdoa kita jadi orang Kristen yang jangan ini ya, jangan apa ini, ketakutan, kayak orang sakit jiwa gitu. Kita nyebarin berita-berita yang membuat orang ketakutan. Jadi agennya Tuhan, jangan jadi agennya setan. Wanu ya ben, saudara. Lihat dari mata Tuhan. Seandainya di speakernya ada kecoa sekalipun tidak saya buang speakernya kok, saudara. Karena saya melihat dari tempat yang berbeda. Nangkep, saudara. Itu yang Tuhan mau. Lihat dari kacamata Tuhan. Anda akan menikmati semua. Kalau Anda mengalami problem pribadi, lihat, coba berdiri, menjauh sedikit, lihat gitu. Oke, aku ngerti. Itulah sebabnya orang Kristen punya istilah retreat, mundur. Kita terlalu begini kan, terus begini kacau. Retreat. Oh, speaker ternyata bukan setan. Kalau terlalu dekat Anda tengking dalam nama Yesus, kegelapan pergi. Memang warnanya hitam kok, saudara. Coba retreat sebentar dengan Tuhan. Coba berdiri di sampingnya Tuhan dan lihat dari kita gelis diri. Wong barang ireng tak tengking, emang hitam kok. Sampai kapanpun hitam, warnanya hitam. Jangan ditengkingi. Ganti catnya boleh, saudara. Baru bisa berubah. Lihat dari cara pandang Tuhan. Tanpa mencoba untuk meremehkan apa yang orang lain derita. Saya berdoa kita melihat dari kacamata Tuhan. Menyangkut pribadi, menyangkut gereja, menyangkut tubuh Tuhan keseluruhan. Dan dengan demikian kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan.